Patinambunan dengan NIM 200305616. Di sini saya akan membuat tugas video pada mata kuliah nutrisi ruminansia mengenai metabolisme protein pada ruminansia. Baik, sebelum kita masuk ke dalam metabolisme protein pada ruminansia, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu metabolisme. Nah, jadi metabolisme adalah sejumlah proses yang meliputi sintesis dan perombakan dalam organisme hidup menurut Hillman tahun 1991. Nah, jadi nutrien utama yang dibutuhkan sapi yaitu ada karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, jadi sebagai bahan pembentukan energi untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok dan produksi susu. Ternak ruminansia umumnya membutuhkan protein pada masa pertumbuhan dan menyusui dalam jumlah yang cukup. Nah, jadi protein yang dikonsumsi ruminansia itu berasal dari dua sumber. Yang pertama ada protein murni, yang kedua ada NPN atau nitrogen non-protein. Nah, maka protein tersebut akan mengalami proses pencernaan di dalam rumen. Kemudian yang kedua ada prinsip pencernaan pada ruminansia. Pencernaan adalah penguraian bahan makanan dalam zat-zat makanan di dalam saluran pencernaan untuk dapat diserap dan digunakan oleh jaringan-jaringan tubuh dan merupakan suatu seri proses mekanis dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, sistem pencernaan pada ternak ruminansia adalah lebih kompleks dibandingkan dengan sistem pencernaan pada ternak lainnya. Perut ruminansia itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada rumen, disebut dengan perut handuk. Yang kedua ada retikulum, disebut dengan perut jala. Kemudian omasum, disebut dengan perut buko. Kemudian abomasum, disebut dengan perut sejati. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam metabolisme protein pada ruminansia. Jadi dalam rumen protein mengalami hidrolisa menjadi oligopeptida oleh enzim proteolitis yang dihasilkan oleh mikroba. Sebagai mikroba dapat memanfaatkan oligopeptida untuk membuat protein tubuhnya. Sedangkan sebagian lain oligopeptida dihidrolisa lebih lanjut menjadi asam amino. Kebanyakan mikroba tidak dapat memanfaatkan asam amino secara langsung karena diduga mikroba rumen, terutama bakteri, tidak memenuhi sistem transport untuk mengangkut asam amino ke dalam tubuhnya. Kurang lebih dari 82% mikroba rumen dapat menggunakan N-amonia. Karena itu mereka lebih suka merombak asam amino tersebut menjadi amonia. Nah, jadi proses demiasi asam amino menjadi asam alfa keto dan amonia berlangsung lebih cepat dari preteolitis. Karena itu, pada setiap saat kadar asam amino bebas selalu rendah, dapat meningkatkan 5-10 kali pada saat makan. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan N-amonia, jumlahnya tetap kecil. Nah, kita semua bisa melihat pada gambar yang sudah tertera. Nah, jadi dari ilustrasi tersebut juga menggambarkan bahwa bahan yang disajikan dan diserap digunakan untuk sintesis protein dalam tubuh. Kemudian bahan yang digunakan atau diserap untuk sintesis protein itu berasal dari dua fraksi. Yang pertama, protein mikroba. Nah, yang kedua protein asal makanan yang selamat tidak mengalami degradasi di dalam rumen. Nah, di sini yang perlu diperhatikan yaitu adalah fraksi 2, di mana protein yang selamat dari degradasi dalam rumen dapat berkisar 20-80%, tergantung dari daya larutnya dalam cairan rumen. Oleh karena itu, terdapat peluang cukup besar untuk memilih sumber protein bagi ruminansia, setiap berdasarkan daya larutnya. Daya memilih sumber protein tersebut sekurang-kurangnya harus didasarkan pada 3 aspek. Yang pertama, protein tersebut sanggup mendukung pertumbuhan protein mikroba. Yang kedua, tahan terhadap degradasi rumen. Yang ketiga, nilai hayati tinggi. Nah, kemudian ada nih beberapa cara untuk memperkecil degradasi protein dalam rumen. Di antaranya
ada yang pertama encapsulation atau enkapsulasi, yang kedua penambahan bahan kimia seperti formaldehid, tannin dan asid, dan gambir. Yang ketiga grinding dan plating. Kemudian yang keempat ada cooking, itu menyebabkan protein menggumpal sehingga daya larutnya turun. Yang kelima ada salting, ternak akan haus dan minum dan sebagian protein akan banyak keluar dari rumen. Yang keenam, watering, mempercepat laju pergerakan protein. Nah, kemudian di sini ada kebutuhan N bagi ruminansia, ada 3 sumber. Yang pertama, nitrogen dapat dilarutkan atau setelah N dia dapat diamonia, misalnya NPN. Yang kedua, sumber protein yang mengalami degradasi seperti peptida, asam amino. Yang ketiga, non-degradasi protein. Kemudian yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi bypass protein, yaitu yang pertama, daya larut protein, protein yang kurang larut lebih besar dari bypass. Yang kedua, kualitas protein, kualitasnya tinggi sehingga bypass lebih besar. Yang ketiga, frekuensi feeding, yaitu diantaranya pemberian berulang, pemberian air, pemberian pakan terlalu besar. Yang keempat, ada penambahan bahan kimia yang diantaranya formaldehid, glutaraldehid, dioksikan, dan tanin. Yang kelima, pemanasan protein mikroorganisme rumen berperan menyelesaikan degradasi protein tahapan pertama. Nah, jadi efisiensi penggunaan protein oleh mikroba rumen itu tergantung pada keseimbangan proses proteolitis yang menghasilkan peptida dan asam amino secara langsung berasal dari protein mikroba dan sintesis mikroba yang membutuhkan sel kecil energi. Kemudian ada amonia atau NH3 merupakan hasil akhir dari penguraian pakan oleh mikroba rumen dan asimilasi NH3 untuk pertumbuhan mikroba. Nah, dalam kondisi tertentu, tingkat pertumbuhan mikroba itu dapat melebihi kebutuhan mikroba, sehingga mendorong ke arah tidak efisiennya pemanfaatan protein oleh ternak inang. Nah, jadi proses pertama dari protein oleh metabolisme rumen juga dapat dilihat pada bagan ruminansia. Nah, di sini ada bagan ruminansia, itu proses metabolisme protein pada ruminansia. Kita semuanya bisa melihat. Nah, jadi kita uraikan satu persatu. Nah, jadi yang pertama itu mikroorganisme rumen itu berperan menyelesaikan protein tahapan pertama. Yang kedua, efisiensi penguraian protein oleh mikroba rumen tergantung pada keseimbangan antara proses proteolisis yang menghasilkan peptida dan asam amino yang secara langsung berasimilasi ke dalam protein mikroba dan sintesis mikroba yang membutuhkan sejumlah kecil energi. Yang ketiga, aktivitas proteolitik sebagian besar dihubungkan dengan mikroorganisme. Yang keempat, peranan yang besar ditunjukkan oleh bakteri, sedangkan kontribusi protozoa dalam menguraikan protein sangat kecil. Namun protozoa tetap berperan dalam metabolisme protein. Pertama, semua protein dapat memakan bakteri dan dengan demikian dapat meningkatkan pergantian protein dalam rumen. Yang kelima, sebagian besar asam amino yang ada di dalam rumen akan dideaminasi oleh mikroba rumen, melepaskan amonia, CO2, metan, dan asam lemak terbang atau VFA, disebut dengan volatile fatty acid, dan kerangka karbon yang tersisa. Dan yang keenam, di sini terlihat bahwasannya protozoa itu bersilia terutama sekali aktif dalam proses tersebut. Dan bakteri juga menghasilkan jumlah amonia yang signifikan. Dan yang ketujuh, amonia atau NH3 merupakan hasil akhir dari penguraian protein pakan oleh mikroba rumen dan asimilasi NH3 untuk pertumbuhan mikroba. Yang kedelapan, sebagian besar amonia di dalam rumen digunakan untuk sintesis mikroba dan bisa digunakan 30-80% oleh bakteri N dan 25-64% oleh protozoa N. Dan yang terakhir, amonia akan diserap melalui dinding rumen, kemudian selanjutnya masuk ke dalam pembuluh darah, kemudian disalurkan menuju hati dan dimetabolisme menjadi urea. Selanjutnya, urea dalam darah kemudian disalurkan kembali ke rumen dengan cara difusi melalui dinding rumen dan saliva.
Selanjutnya di dalam rumen, urea sangat cepat dirubah menjadi amonia. Nah, jadi nitrogen dalam aliran digesta dan rumen sebagian besar itu berasal dari protein mikroba, protein pakan yang tidak terdegradasi, amonia, dan juga campuran dari peptida-peptida yang proporsinya sangat tergantung pada pakan yang aktivitas mikroba di dalam rumen. Baik, itu saja penjelasan mengenai proses metabolisme protein pada rumenansia. Thanks for watching.